Selamat bertemu kembali pada praktikum CorelDRAW. Pada pertemuan kuliah disinggung mengenai warna RGB dan CMYK. Nah, pada praktikum Corel ini kita akan membahas lebih lanjut atau mempraktekkan mengenai perbedaan warna CMYK dan RGB ini. Warna CMYK seperti yang sudah diketahui adalah warna untuk kebutuhan cetak. Sementara RGB adalah untuk kebutuhan desain website, tampilan monitor, televisi, bahkan tampilan-tampilan yang sifatnya video. Pada palet warna, untuk memunculkan warna itu ada di daerah color palette. Kita bisa munculkan CMYK palette ya. Kita keluarkan di sini color palette, RGB palette. Nah, macam ini ya. Kelebihan dari warna RGB ini adalah warnanya lebih cerah dibandingkan CMYK. Sementara kita buat di sini ada keterangannya, ini ada CMYK. Cyan 100, magenta 0, yellow 0, K0. Ini adalah RGB ya. Red 0, green 0, B atau blue 255. Jadi di sini terlihat bahwa RGB lebih cerah karena memang dia ditampilkan untuk kebutuhan monitor atau tampilan yang menggunakan cahaya. Sementara kalau CMYK adalah kebutuhan cetak. Masalahnya ketika kita akan mencetak dokumen, kita akan mendapati hasilnya berupa hasil CMYK. Walaupun ketika mendesain kita menggunakan RGB, dia akan dirubah formatnya menjadi CMYK. Yang menjadi repot adalah jika kita ketika membuat dalam format RGB desainnya terus di print oleh komputer, diterjemahkan menjadi CMYK ke dalam printer dan printernya juga mencetak berdasarkan format CMYK, maka yang keluar adalah CMYK dengan hasil yang berbeda sama sekali dengan tampilan di monitor. Jika tadi kita lihat ada semacam keterangan di sebelah pojok kanan bawah menyangkut status warna, kita juga bisa mengatur pewarnaan melalui fasilitas uniform fill ya. Pada Corel versi yang bawah, yang sebelumnya uniform fill itu terdapat di sebelah area tools ya. Pada fasilitas Corel X7, uniform fill terletak di sebelah sini. Ini belum hadir warnanya yang mana, tapi kita bisa mengklik area yang akan diwarnai dengan cara semacam ini, lalu selanjutnya kita keluarkan uniform fill-nya. Klik 2 kali muncul semacam ini. Ini adalah status warna RGB, ini RGB gitu. Kita ingat jika warnanya semuanya atau cahayanya tinggi, maka dia akan menjadi putih. Saya kasih paling tinggi nilai di sini adalah 255. Di sini 255. Maka hasilnya adalah putih. Tapi jika kita kasih 0 atau berdasarkan teori di sini tidak ada cahaya, maka hasilnya adalah gelap. Selanjutnya kita mencoba menggunakan konsep CMYK. Kita klik uniform fill-nya. Nah, CMYK ini di sini status warnanya ada 4. Pertama cyan, magenta, yellow, oke. Nah, konsep CMYK ini bisa diterjemahkan ke dalam percetakan berdasarkan tabung-tabung warna yang ada pada printer. Nah, kalau ini cyannya 100, saya kasih yellow 100. Klik. Nah, maka hasilnya adalah hijau. Oke, kalau cyannya
atau birunya saya kurangi, misalkan 50, maka hasilnya adalah hijau muda. Jika kita ingin menghasilkan warna orange, maka saya akan menulis misalkan sini 60% magenta atau merah muda, cyannya 0 dan yellow-nya 100. Maka di sini dihasilkan orange. Kalau warnanya ingin lebih gelap, mendekati merah, saya misalkan tambahin magentanya menjadi seperti ini. Kalau kita ingin kuning tua, maka di sini kita kurangi magentanya menjadi misalkan 30% saja, yellow-nya yang dominan, dan seterusnya. Kalau kita ingin agak gelap, kita tambahin hitam 30% misalkan. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kalau kita ingin mendapatkan warna ungu, maka kita tinggal mencampur magenta 100% dan cyannya 50%. Maka ini hasilnya. Nah, masih ada hitam. Oke, cyan, magenta, yellow-nya 0. Oke, nah ungu hasilnya. Begitu caranya kita menggunakan uniform fill ya. Ada di sini. Tapi kalau yang versi bawah, Corelnya Anda cari di sebelah sini. Jadi, kalau kita menggunakan fasilitas warna di sebelah kanan ini, kita mendapatkan warna jadi, ya, hanya disediakan oleh Corel saja padanya. Pilihan kita terbatas, tapi jika kita menggunakan uniform fill, maka kita bisa membuat kemungkinan banyak warna berdasarkan variasi dan selera kita. Jika kita menggunakan uniform fill, maka kita akan bisa bebas mengatur apakah kita pakai RGB ataupun CMYK, terutama menyangkut komposisi warnanya ya. Oh iya, satu hal bahwa tadi saya sebutkan uniform fill pada versi X7. Ternyata di sini ditulisnya bukan uniform fill tapi edit fill. Fill, kita klik seperti ini, kita atur warnanya, cyannya misalkan 100, magentanya 50, dan seterusnya. Oke. Kita klik di sini, keluar ini ya. Sementara pada fasilitas di tool warna di sebelah kanan yang sudah disediakan Corel, pilihan warnanya sangat terbatas. Sementara di sini pada edit fill ini kita bisa membuat warna sesuai dengan selera atau kemauan kita. Nah, pada fasilitas Corel yang lama ada uniform fill, ada fontaine fill dialog. Nah, dua-duanya ada di sini dipisah tersendiri. Tapi di sini pada Corel X7 baik uniform fill maupun fontaine fill dialog dibuat tersatu. Nah, ini fontaine fill dialog. Oke, ini hasilnya. Kita bisa milih mau seperti apa efeknya dan seterusnya. Nah, biasanya ini akan lebih menarik jika kita membuat efeknya lingkaran seperti ini. Fontaine fill dialog di sini pakai ini. Nah, ini warnanya juga bisa diatur sesuai selera kita. Kita maunya warna apa? Oke. Nah, ini semacam ini. Ini juga kita bisa tambahin menggunakan selera warna sesuai kita. Di sini warnanya. Double dia ya. Jadi bisa diatur. Silakan Anda pilih sendiri efek yang ingin dihasilkan. Corel juga menyediakan fasilitas untuk mengambil sampel warna. Ya, di sini ada eyedrop tool ya. Misalkan kita menggunakan warna ini, lalu kita ingin warna di sebelah sini sama persis dengan ini. Caranya Anda klik eyedrop tool. Color eyedrop tool Anda klik ini, lalu Anda siram
ke sini. Ya, itu cara mengambil sampel warna. Materi selanjutnya adalah bekerja dengan efek. Corel menyediakan fasilitas-fasilitas instan supaya kita bisa bekerja dengan efek dan menghasilkan desain secara cepat. Ya. Caranya begini, kita pertama mengeluarkan Bezier tool, ya. Kita bisa membuat garis sembarang seperti ini misalkan. Posisinya aktif menggunakan pick tool, lalu kita keluarkan efeknya. Di sini kita keluarkan artistic media, maka muncul tampilannya. Kita klik yang ini. Oke, yang ini silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan desain Anda. Ya, misal dia akan muncul hasilnya. Oke, gambar ikan. Ya. Di sini banyak sekali pilihan, silahkan Anda klik. Gambar ikan ini bisa dipecah, caranya begini. Ini Anda kontrol K. Nah, kontrol K ini adalah untuk memecah kumpulan-kumpulan objek. Ini masih jadi satu. Apakah ini bisa dipisah? Bisa. Caranya kita di sini bisa pakai fasilitas ungroup atau kontrol U. Ya, ini menjadi ikan yang terpisah. Ini kita lihat, apakah ini masih bisa dipisah lagi? Bisa. Kontrol U lagi. Oke. Jadi pada hakikatnya ini hanyalah kumpulan bidang-bidang yang dibentuk oleh fasilitas tools yang ada di sini. Efek yang lainnya juga bisa dihasilkan pada area tools ini. Kita bisa klik di sini. Kita klik drop shadow misalkan ya. Saya akan membuat atau menggunakan efek drop shadow itu. Saya tulis di sini drop shadow. Oke, selanjutnya, oh ya, ini saya bikin landscape saja. Landscape seperti ini, saya buat bold. Ya. Saya kasih warna ini, garis tepinya saya kasih warna kuning. Oke, di sini oke, kita lihat, maka kita pakai efek drop shadow klik. Nah, tinggal di drag. Nah, oke, ini semacam ini. Ini agak susah mengaturnya. Nah, cara yang mudah adalah kita seperti tadi, kita pakai kontrol K lagi, kita atur. Nah, bisa semacam ini. Oke, itu drop shadow ya. Di sini juga ada efek blend ya. Kita klik di sini, tingkat kotak misalkan, kotak berwarna ini. Lalu di sini juga, nah, kita buat lagi kotak, drag klik kanan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu kita pakai yang blend. Kita klik, drag ke sini. Oke, kita juga bisa pakai blend ini untuk menggambar awan misalkan. Saya pakai ini saja biar mudah dan cepat. Drag. Lalu kita keluarkan shaping ya. Shaping. Lalu dari sini kita weld ke sini. Nah, kita sudah punya awan. Misalkan awan ini kita duplikat, kita perkecil. Nah, oke, ini warna biru muda, ini warna putih. Selanjutnya kita pakai dari sini ke sini, pakai. Nah, oke, ingat kita kemarin pakai perataan align and distribute C. Nah, kita klik. Nah, udah seperti ini hasilnya. Di sini juga kita bisa menggunakan fasilitas polygon semacam ini, tapi kita harus menekan kontrol supaya bentuknya proporsional. Di sini polygon ini kita bisa buat berapa
titiknya ya, ini kan 5 segi 5, kita bisa tambahkan 6, 7 dan seterusnya 8 misalkan ya. Saya bisa menggunakan ini, mengedit ini menggunakan shape, tekan kontrol, hasilnya seperti ini. Kita juga bisa mengkombinasikan beberapa teknik, nah seperti ini misalnya. Oke, ya. Ini di blend ke sini. Nah, oke. Nah, ini kelihatan tidak terlihat efek, tapi jika kita shift page down maka hasilnya semacam ya, shift page down. Nah, cuma ini karena ada garis outline-nya, kita hilangkan garis outline-nya. Nah, ini kita bisa perkecil, tekan kontrol, drag. Nah, ini hasilnya. Padahal ini sebetulnya hanyalah kumpulan. Nah, seperti ini. Ya. Kita klik C, perataan. Klik ke sini C. Nah, klik hilangkan. Atau coba kita pakai warna ini. Nah, semacam ini sebetulnya. Jadi kita bisa mengkombinasikan 2 atau 3 efek sekaligus. Demikian beberapa efek yang bisa dihasilkan dari fasilitas tools yang ada di CorelDRAW. Silakan Anda eksplorasi lagi beberapa tools lainnya. Di sini distort seperti apa, envelope seperti apa, extrude seperti apa. Itu silakan dicari ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bekerja dengan foto. Saya akan menambah halaman. Oke, ya. Untuk bekerja dengan foto, kita mulai dengan mengimport. Ya. Kalau kita membuka dokumen, kita Ctrl O atau Open. Sementara untuk mengambil foto, kita menggunakan import. Tekan Ctrl I. Lalu kita cari di area yang akan kita pergunakan fotonya. Misalnya saya pakai yang ini. Pertama adalah jika kita lihat ya, foto ini adalah merupakan bitmap atau pixel ya, dia berbentuk kotak-kotak sebenarnya. Sementara Corel adalah vektor. Ya, bekerja dengan foto, kita bisa membingkai foto ini sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kita ingin fotonya berbentuk seperti ini. Oke, ya, misalkan saya ingin dia seperti ini. Saya ingin foto ini masuk ke kotak ini. Oke, yang pertama caranya adalah klik fotonya, lalu di sini klik objek, power clip, place inside frame. Bentuknya bisa apa saja ya. Saya Ctrl Z. Ya, misalkan bentuknya bisa, kita ingin lingkaran. Objek, power clip, place inside frame gitu ya. Ctrl Z, kembalikan ke bentuk semula. Pada fasilitas Corel yang lama, power clip ini ada di arrange ya. Untuk selanjutnya, foto juga kita bisa merubah menjadi bentuk vektor ya. Foto yang berbentuk bitmap ini kita bisa berubah menjadi bentuk vektor ini. Tapi sebelumnya kita harus memperhatikan dulu bentuk fotonya. Baiknya fotonya cenderung yang memang warna-warnanya di blocking, agak kurang gradasi, sehingga jika dirubah ke dalam bentuk vektor itu menjadi lebih mudah mengeditnya nantinya. Caranya kita klik fotonya, lalu klik bitmap. Nah, di sini ada quick trace ya. Anda bisa melakukan quick trace. Yang kiri masih berbentuk bitmap atau aslinya, orisinalnya, sementara yang kanan sudah berbentuk vektor. Cirinya apa? Kita Ctrl U atau ungroup. Nah, dia bisa dipisah-pisah seperti ini. Atau sudah berbentuk gambar ya. Nah, coba lihat kita buat semacam ini untuk melihat shift page down. Nah, ini adalah area atau objek yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita perhatikan, saya bisa kembalikan ke semula. Nah, kalau kita perhatikan, blockingnya termasuk
kasar gitu ya. Nah, kita bisa juga mengeditnya supaya lebih halus. Caranya di sini kita pakai bitmap. Nah, kita pakai outline trace, kita pakai high quality image. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini foto aslinya, ini hasilnya. Kita lihat lebih halus. Nah, kita bisa atur kalau ingin lebih tinggi seperti ini. Kita tunggu, ini hasilnya lebih tinggi seperti ini. Oke, ini hasilnya lebih mendekati kenyataan gitu ya. Silahkan diatur sendiri, tapi harus diingat bahwa semakin tinggi kualitasnya ya, semakin tinggi kualitasnya maka semakin berat file yang dihasilkannya. Fasilitas ini berguna jika kita ingin men-tracing gambar kartun misalnya, tapi dengan syarat resolusinya harus tinggi ya. Misalkan seperti ini, saya ambil Ctrl I, saya ambil foto yang ini. Ini sebenarnya bitmap. Klik. Ini bitmap, kita lihat gambar ini berbentuk bitmap. Nah, lihat. Dia berbentuk kotak-kotak, artinya dia bitmap. Karena secara dasarnya dia itu sudah berbentuk blocking warna ya, bukan gradasi begitu. Jika kita rubah dia ke dalam bentuk vektor, cepat dan lebih bagus hasilnya. Reduce. Oke, nah. Ya. Atau kita ingin kualitas yang lebih tinggi, maaf, outline trace, nah, high quality. Oke, nah ini hasilnya. Jika kita ingin lebih ini, kita lihat previewnya seperti ini. Satu, ingin lebih detail, previewnya semacam ini. Oke, misalnya ini pas ya. Oke, nah ini lebih mendekati aplikasi. Nah semacam ini. Kita lihat. Kontrol. Nah ini sudah jadi vektor. Kita lihat di sini. Kita cek shift pejang. Nah kelihatan. Oke, ini bisa dihapus dan seterusnya. Nah, ini kita delete, kita klik delete. Nah, sesuai kebutuhan. Dan warnanya pun bisa diganti. Nah, misalnya saya ingin mengganti warna ini. Jadi ini. Nah, bisa. Jadi ini sudah seperti berbentuk vektor. Nah, untuk selanjutnya, selain kita mengimpor gambar, kita juga bisa mengekspor gambar dari vektor menjadi berbentuk bitmap. Misalkan kita bikin logo semacam ini. Nah, sederhana saja dulu sebagai sampel. Nah, misalkan kita kita bikin logo. Ini kita trim ke situ. Saya klik ini lalu jadi logo. Oke. Nah, ini kan vektor ya. Kita rubah menjadi berbentuk bitmap, caranya Ctrl E. Export. Lalu di sini saya ekspor ke menjadi logo baru. Saya kasih nomor 1. Logo baru ya. Oke, ekspor. Di sini saya atur resolusinya ya. Semakin kecil dia akan semakin pecah, semakin besar dia akan semakin detail. Nah, tapi akan berbentuk bitmap. Kita klik OK, sudah tersimpan di sana. Kita buka di Explorer, open file location, lalu open. Seperti ini ya. Dia berbentuk bitmap. Oke. Atau kita copy balik ke Corel, lalu pindahin ke sini. Nah, lihat perbedaannya. Nah, ini yang
bitmap. Oke. Dia bergerigi. Oke. Nah, ini yang vektor atau berbentuk garis dan mulus. Ini perbedaannya vektor dan bitmap. Jadi kita bisa mengimport bitmap dan bisa mengekspor bitmap. Sekian materi untuk kali ini, dan materi ini sekaligus sebagai materi penutup untuk Corel Draw. Sampai bertemu pada materi berikutnya, yaitu Photoshop. Selamat belajar.